Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 MTS, yaitu bab yang ke-7, biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Dan di video ini khusus membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Berikut adalah kompetensi dasar. 1. Menghayati nilai-nilai positif dari tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dalam berdakwah. 2. Mengamalkan sikap tanggung jawab, santun, dan peduli. 3. Menganalisis biografi tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Dan 4. Menyimpulkan peran tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam dalam membentuk sikap cinta tanah air dan bela negara Indonesia. Dan berikut adalah peta konsep pembelajarannya. Tokoh pendiri dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwish. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh, dan solihah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kasultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar, putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang termasuk wali Songo serta dikenal sebagai salah satu ulama, penyebar dan pengembang Islam di tanah Jawa. Garis nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung, Juru Kapindo bin Demang Jurung, Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik Jatinom bin Maulana Muhammad Fadlullah Prapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan, termasuk agama Islam dan bahasa Arab. Pada tahun 1883, saat masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, serta Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam tersebut mempunyai pengaruh kelak di kemudian hari, sehingga menampilkan corak keagamaan yang sama dengan kaum pembaharu. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memperbarui pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, paham keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu masih bersifat ortodoks atau kolot. Ortodoks ini dipandang menimbulkan pembekuan ajaran Islam, jumud atau stagnasi, serta dekadensi atau keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus diubah dan diperbarui melalui gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pada tahun 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya dari Mekah, beliau diangkat menjadi khotib amin di lingkungan Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 sampai 1904, beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, yakni saudari sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil. Kelak, Siti Walidah dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan.
seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah, organisasi kewanitaan Muhammadiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Johanah, Siroj Dahlan, Siti Busro, Ivan Dahlan, Siti Aisyah, serta Siti Zahroh. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Kerapia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan ibu Nyai Aisyah, adik Ajengan Penghulu, Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin yang berasal dari Paku Alam, Yogyakarta. Pada tahun 1912, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dengan cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan terutama bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini sempat mendapatkan pertentangan dan perlawanan, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuh beliau, namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua tantangan tersebut. Walaupun ruang gerak Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, dan Imogiri telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk menyiasatinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, dan di Garut dengan nama Ahmadiyah. Adapun di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatonah atau SATF yang mendapat bimbingan dari cabang Muhammadiyah. Sebagai seorang demokrat, dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin organisasi. Selama hidupnya dalam aktivitas dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, sekali dalam setahun, di mana pada saat itu dipakai istilah Algemene Vergadering, persidangan umum. Di usia 66 tahun, tepatnya pada 23 Februari 1923, Kiai Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen atau Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961 pada 27 Desember 1961. Dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. 2. Organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. 3. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. 4. Organisasi Kewanitaan Muhammadiyah atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan
dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Hidup dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pencerah. Selain menceritakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak muda dalam mempresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Refleksi. Setelah kita membahas tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Apa yang kamu ketahui dari seorang tokoh bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan? 2. Coba deskripsikan perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menuntut ilmu. 3. Sebutkan keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berjuang menegakkan agama Islam. 4. Ibroh, hikmah atau pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan? 5. Sebutkan wujud apresiasimu terhadap perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian pembahasan kita di Mapel SKI kelas 9 MTS, yaitu tentang tokoh pendiri organisasi keislaman di Indonesia, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.